Serba Review, serba-serbi review. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Serba Review. Kali ini aku pengen ngebahas tentang satu aplikasi bernama Anchor yang biasa digunakan buat para podcaster gitu kan. Tapi bikinnya ini langsung dari HP, dari gawai kalian masing-masing. Jadi apa aja yang ada di dalam Anchor, mari langsung kita buka aplikasinya. Oke, di sini ada 3 tombol yang bisa kalian pencet gitu kan. Yang pertama itu ada Discover, yang kedua ada Alat, yang ketiga itu ada Podcast kamu. Yang di Discover ini sendiri ada apa? Jadi kalau gampangnya Discover ini kayak semacam timeline bagi kita kalau biasa pakai media sosial semacam Instagram, Facebook, Twitter kan. Discover itu semacam timeline. Jadi di sini kalian bisa lihat podcast apa yang sekarang lagi rame banget atau lagi banyak ditonton, bukan ditonton sih, didengerin sama orang-orang dari seluruh dunia gitu kan. Yang paling atas itu ada musik plus talk. Jadi di Anchor ini kalian bisa nambahin background musik kalian sendiri, pakai musik atau latar belakang musik yang disediakan oleh si Anchor. Karena Anchor ini kan anak dari Spotify, jadi kayak gampang banget lah bagi mereka bikin background musik yang disediakan secara free royalty bagi semua penggunanya gitu kan. Nah, di sini ada banyak banget. Satu ada Retropolitan, Flow State, 6 Degrees of Separation. Pokok intinya dia podcast-podcast yang mencampurkan antara musik dengan obrolan seru dari para narasumber atau content creator gitu kan. Terus di bawahnya ada Making Your Podcast, Advice from the Anchor Production Team. Jadi ini adalah tutorial gimana sih caranya kalian bisa bikin podcast yang bagus di Anchor ini sendiri. Nah, dia ngasih tahu melalui audio gitu. Jadi kayak nyeritain tentang podcastmu itu tentang apa sih gitu. Terus cara recordingnya gimana, strukturnya gimana supaya pembukaan atau penutupan sama konten intinya itu bisa berkesinambungan itu, apakah ditaruh di atas dulu, apa di bawah dulu, apa di tengah-tengah dulu. Terus cara ngomong dan interview sama orang lain gimana gitu kan. Seru pokoknya kalau di Anchor nih. Jadi kita dengerin sambil kayak dikasih pelajaran juga. Terus di Anchor ini kalau kalian bikin podcast itu kalian bisa dikasih catatan tapi versi suara, itu ada di voice message. Nah, ini kan orang-orang yang udah podcastnya itu dikasih pesan suara dari para penggemar gitu. Kalau aku sih belum ada, soalnya masih baru sekitar 100 didengarin sejauh ini. Udah sekitar 3 tahun baru 100, nggak apa-apa, it's okay. Karena ya aku terima kasih banget udah ada yang mau dengerin podcastku gitu kan. Terus kalau record with friend ini, nih Treki. Nah, ini tuh kalian bisa berbagi link atau kalian bisa undang temen yang dia sama-sama punya Anchor buat kolaborasi, buat berdua nge-podcast gitu kan. Kalau teman kalian nggak punya Anchor, kalian suruh bikin akun Anchor dulu, karena Anchor ini bisa dibuka dari web atau dari aplikasi kalau di HP. Jadi kalian tinggal bagikan link kalau dia udah daftar gitu kan, dia udah login. Terus nanti dia klik link itu, maka itu bakal langsung masuk ke situs web kalau dia pakai laptop. Kalau dia pakai HP langsung ke aplikasi dan kalian udah bisa podcast kolaborasi berdua gitu. Kenapa rekam dengan teman? Terus background musik ini yang aku bilang tadi, si Anchor ini udah nyediakan berbagai macam jenis tipe musik buat background yang bisa kita pilih. Banyak banget. Oh enggak, kalau ini kan yang aku record. Tambahkan musik latar nih nah. Jadi tipe-tipenya banyak banget, ada yang ngebeat, ada yang calm, cheerful kah atau cheerful, curious, terus dramatik, elektronik, sama folky, melankoli juga, ominous, whimsical. Oh, whimsical itu yang terakhir. Aku udah lama nggak make latar background ini, karena kalau pas aku nge-podcast tau lah, suara-suara motor itu banyak banget yang ngeganggu. Jadi kalau ditambahin musik kayak nyampur aja gitu dan jadi tabrakan. Tapi kalau kalian mau coba, kalian cobain aja satu persatu dengan cara kalian pakai Anchor ini kan, supaya dapat experience dan gimana sih caranya bikinnya, gabunginnya gitu. Kalian coba aja sendiri gitu dari setelah menonton video ini.
Terus di bawahnya itu ada kayak promosi dari Anchor, kayak ini loh podcast-podcast yang udah dibikin sama Anchor, yang udah dibikin pakai aplikasi Anchor atau website Anchor sendiri. Kalau di bawahnya itu ya judul-judul Anchor yang lagi rame. Terus di atas ini tuh kan ada cari podcast atau kata kunci. Misalkan nih, aku lagi seneng dengerin Rintik Seduh. Oke, di sini aku cari Rintik Seduh. Jadi kayak kolom pencarian di media sosial gitu loh. Ada nggak sih podcastnya? Ada podcast, people, sama episode. Nah ini Rintik Seduh. Banyak banget ternyata yang make nama Seduh kok di sini. Terus kalau kalian udah nyari dan ketemu, kalian bisa klik tanda bintang ini buat ngefavoritin podcast ini supaya nggak ketinggalan episode-episode baru dari mereka. Nah ini aku favoritin satu yang paling atas, Syair Seduh. Terus kalian bisa lihat favorit kalian tuh di sebelah kanan atas tuh ada favorit. Kalian klik aja. Nah ini beberapa yang udah aku jadikan favorit, podcast-podcast yang menurutku seru. Kayaknya Rintik Seduh ada di sini. Nah ada ternyata Rintik Seduh. Ada. Oke. Itu yang di tab Discover tadi. Kalau yang di alat nih buat apa sih? Alat nih buat bikin podcast gitu intinya. Kalian bisa klik pesan suara. Itu kalau yang ku bilang tadi, kayak penggemar ada yang pingin kirim pesan ke kamu di podcastmu, itu bisa kalian bagikan linknya. Kayak kalian minta feedback gitulah ya dari orang-orang terdekat atau dari para penggemar kalian. Terus rekam ini bisa klik rekaman sendiri atau rekaman bareng temen. Kalau rekaman bareng temen itu tadi kalian bagikan linknya. Kalau rekam sendiri ya tinggal klik yang warna merah ini, kalian udah bisa record sendiri gitu, bikin podcast kalian sendiri. Terus kalau koleksi ini apa? Koleksi ini adalah audio-audio yang udah kalian upload, yang udah kalian kirim ke Anchor. Dan di sini tuh ada beberapa pilihan. Apakah kalian mau jadikan ini sebagai episode baru? Ada di sini di titik 3 ini. Apakah mau kalian jadikan episode baru, kayak tambahkan musik latar, edit audionya, kalian potong-potong gitu, trim-trim gitu, ganti nama audio, ekspor atau dihapus. Kalau mau jadikan episode baru, klik tanda tambah di sini. Nah, jadi ini udah ada settingnya buat bikin ke episode baru. Ini aku contohin deh cara bikin supaya audio kita bisa jadi episode di halaman atau di home podcast kita. Add episode to segment, add segment to episode. Nah, terus kalian balik ke podcast kamu. Ini ada draft kan? Kalian klik ini, terbitkan episode, terus kasih nama. Apa ya? Episode 36, karena aku udah sampai 36 episodean. Hubungan yang rumit kemarin judulnya. Rumit, deskripsi ya gitu. Nah, season 1, terus episodenya 36. Kalian juga bisa pilih ini backgroundnya. Kalian bisa atur sendiri pakai foto kalian. Terus kalau udah tinggal klik terbitkan sekarang atau ubah tanggal terbit. Kayak misalnya kalian nih nggak pingin menerbitkan hari ini, pinginnya besok atau lusa gitu. Kalian bisa ubah sendiri. Kapan sih kalian pengen nerbitkannya ini gitu kan? Nerbitkan podcastnya ini. Kalau aku sih pingin nerbitkannya sekarang karena tadi cuma jadi draft gitu. Kemarin aku lupa mau ngupload, jadi aku klik terbitkan sekarang. Udah segampang itu, udah jadi gitu. Jadi udah masuk gitu kan. Segampang itu bikin podcastnya gitu. Terus tadi ada alat, ada pesan suara, rekam, koleksi, selingan. Selingan ini kayak oke, kalian nggak pengen ada background musik, tapi kalian pengen ada selingan gitu. Ada kayak di antara kalian ngobrol pas diemnya ada musiknya. Ya kalian masukkan aja ini ke detail episode kalian, terus pilih di detik berapa. Di menit berapa pas diemnya itu dia ada gitu. Kayak ini tambahkan selingan ke episode deh. Aku coba. Karena itu tadi aku bikinnya yang di episode ini. Jadinya dia draft karena yang sebelumnya udah aku terbitkan. Aku belum bikin baru. Nanti kalau aku ada bikin baru itu bisa ditambahkan di menit berapa, tinggal bawahnya ditambahkan audio lagi. Ya udah jadi gitu. Apakah di awal, apa di tengah, apa di akhir.
tinggal kalian atur sendiri aja gitu. Jadi audio kalian kalau pengen di tengah ya kalian potong jadi dua. Dia taruh di tengah, antara yang atas itu awal, yang bawahnya itu akhir. Nah dia di tengah-tengah, jadi ada kayak semacam selingan suaranya gitulah ya. Terus kalau suara ini sama kayak mungkin dentuman gitu, bisa kayak buka opening kayak dem dem. Nah, kan kalau Netflix itu bisa kalian tambahin. Dan yang terakhir itu ada opsi podcast kamu. Nah, di sini ada jumlah episode yang udah ditayangin kalau kalian pernah bikin episodenya. Terus uang ini apa? Uang ini adalah kalau kalian mau ngiklankan si Anchor ini, kalian bisa dapat bayaran gitu. Jadi sebanyak CPM-nya itu $15 plus per CPM, artinya per millionnya atau per million ya, per jutanya kayak 10.000 lah ya kita bilangnya. Biasa kan kalau di AdSense tuh $3 tuh per 1.000 tayangan. Nah ini kurang lebih dapatnya segitu, 15, gede banget. Tapi masalahnya si pembayarannya Anchor nih hanya tersedia buat Stripe, dan Stripe itu adanya sekarang di AS. Jadi uang ini kalau kalian nggak punya rekening Bank Amerika atau bank yang di sana, ngaturnya susah banget. Bisa dapat pembayaran karena Rintik Seduh pernah di beberapa episodenya itu masukkan iklan Anchor, tapi aku nggak tahu apakah dia punya Bank Amerika atau enggak, atau dia memang pengen ikankan aja gitu, aku nggak ngerti. Tapi kalau buat sekarang pembayarannya hanya tersedia di AS, di Amerika Serikat. Terus di analitik ini apa? Analitik ini adalah kinerja podcast kita. Nah, selama 1 minggu ke belakang aku didengar sebanyak 2 pendengar. Podcastku udah didengar oleh 2 orang, itu kok sebanyak. Oleh 2 orang 1 minggu ini. Terus kalau bulan di tanggal 21 bulan 5 sama tanggal 26 bulan 5 didengar 2 orang. Terus di tanggal 13 bulan 6 didengar juga sama 2 orang juga. Ini per bulannya. Kalau per 3 bulan ya itulah. Intinya analitik kayak pada tanggal berapa sih podcast kalian ini didengarkan sama orang gitu kan. Kalau sepanjang waktu, nah ini dia 126 pemutaran, itu paling banyak di tanggal berapa ini? 14 Mei. Tapi aku nggak tahu nih tahunnya kapan. Yang paling banyak itu di episode 7 ada 19 orang. Terus yang di puisi-puisi terdahulu yang aku pernah upload ada 10. Terus di bawahnya ada detail pendengar, wilayah geografisnya mana aja yang dengerin. Ada Indonesia, Arab, Singapura, sama Denmark. Wow, orang luar negeri banyak juga. Ada juga gitu yang dengerin. Kalau dari 126 berarti sekitar 1%-nya berapa? 2 orang ya. Platform yang dipakai buat mendengarkan ada Spotify, Anchor, Google Podcast, sama Other. Pokoknya lengkap deh. Usianya ada 0-17 dan seterusnya. Terus gendernya juga. Jadi kalian bisa track konten kalian, podcast kalian ini dengan judul apa atau dengan isi apa yang paling rame ditonton gitu. Kalian kedepannya bisa pakai itu, analitik itu, supaya konten kalian tetap rame. Kayak di sini kan di podcastku berarti tentang perasaan gitu kan. Oke lah ya, itu aja pembahasan kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kasih jempol ke atas. Kalau kalian nggak suka, kasih jempol ke bawah. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar supaya kita bisa sharing-sharing gitu. Makasih udah mau dengerin dan selamat malam.